Hello everyone, welcome back to my channel. Here, me, Afifah Nashifa, will give you my tutorial about the differences between wish and hope. Okay, let's get started. Okay everyone, before I tell you about the differences between wish and hope, I will tell you about the similarity. Jadi, wish and hope itu digunakan ketika seseorang mengekspresikan sebuah keinginan. Seperti I want something like that. Wish and hope sendiri termasuk kosakata verb dan juga noun tergantung bagaimana kita nantinya mengaplikasikannya dalam sebuah struktur kalimat seperti itu. Kita masuk ke perbedaannya ya. Hope sendiri itu berfungsi untuk menunjukkan suatu harapan yang mungkin terjadi atau realistis. Contoh kalimat hope seperti I hope I get the job. Aku berharap aku akan mendapatkan pekerjaan itu. Sedangkan wish untuk menyatakan harapan yang tidak atau kurang mungkin terjadi. Contoh dari penggunaan wish sendiri itu seperti I wish I could fly. Aku berharap aku dapat terbang. Sedangkan kita pun tidak bisa terbang seperti itu. Agak kurang realistis kalimatnya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari terkait bagaimana sih penggunaan wish dan hope. Tapi ketika kita membuat kalimat dari wish and hope itu tidak lepas dari aturan dari tenses itu sendiri. Maka dari itu let's get started. Kita simak penjelasan setelah ini. Oke, yang pertama yaitu followed by simple present tense, diikuti oleh simple present tense. Mungkin teman-teman bisa lihat di layar. Saya akan menjelaskan penggunaan bahasa Indonesianya. Jika teman-teman sudah membaca materi tentang simple present tense, tentu teman-teman tidak akan sulit untuk memahami cara membuat kalimat hope yang ini. Dalam hal ini, hope merupakan kata kerja verb yang bertindak sebagai predikat dalam sebuah kalimat. Nah, kita agak sedikit throwback ya. Rumus dari simple present tense itu sendiri apa sih? Di situ sudah ditulis bahwa rumusnya itu subject plus verb or e or s plus complement. Nah, di situ udah ada contohnya. She hopes her daughter passes the test, or he hopes his daughter passes the exam. Mengapa hopes menggunakan s? Karena subjek dari kalimat di atas she merupakan kata ganti orang ketiga tunggal, maka pada bagian akhir katanya harus ditambahkan s. Setelah frasa she hopes, di sana juga terdapat her daughter passes ditambahkan is yang merupakan kalimat simple present tense dengan bentuk kalimat verbal. Begitupun sebaliknya, ketika subjek yang dipakai adalah Ayu Dewi, maka kita tidak perlu menggunakan s. Contoh kalimatnya di situ, I hope he is in good health. Saya berharap dia dalam keadaan sehat. Nah, seperti itu. Bagaimana teman-teman? Mudah bukan? Jadi, cara gampang mengingatnya ketika kalimatnya itu menggunakan subjek he, she, it, maka akan diikuti oleh s or is. Tapi ketika subjeknya menggunakan Dewi Ayu, itu tidak perlu menggunakan is. Okay, move to a second one. This is hope diikuti dengan to plus infinitive. Infinitive sendiri itu merupakan bentuk dasar dari sebuah kata kerja. Format infinitive adalah to plus verb one. Jadi infinitive digunakan untuk mengungkapkan tujuan dari seseorang. Contohnya di situ, I hope to see you again. Aku harap untuk bertemu kamu lagi. Contoh kedua, she hopes to pass the final examination next week. Dia berharap dia bisa lulus ujian hingga akhir minggu depan. Let's move to another one again. Kata hope dengan will plus base verb. Jadi base verb sendiri itu apa sih? Teman-teman sudah tahu belum? Jadi base verb sendiri adalah bentuk kata kerja asli atau biasa disebut dengan root verb. Sebenarnya ini hampir sama dengan infinitive, cuman bedanya format base verb tidak menggunakan awalan to. Jadi kita lihat di contoh, I hope Aska will finish her homework. Aku berharap Aska akan menyelesaikan PR-nya. Contoh yang kedua, I hope he will apply for a job at Ruang Raya Ltd next week. Aku harap dia akan melamar pekerjaan di Ruang Raya Ltd minggu depan. Jadi kalau di infinitive tadi itu menggunakan awalan to, kalau yang di sini tidak menggunakan awalan to. Jadi di situ langsung Aska will finish and he will apply, not use to. Okay, next, form of hope in continuous tense. Jadi gampangnya di sini kita akan menggunakan hope dalam bentuk continuous tense. Continuous tense itu familiar dengan sebutan progressive tense. Di sini hope-nya itu berubah menjadi hoping tambah ing seperti itu. Contohnya, she is hoping to meet her boyfriend. Dia berharap bisa bertemu dengan kekasihnya. I am hoping to pass my driving test this time. Aku berharap bisa lulus tes mengemudi saya kali ini. Jadi
Kalau bertanya-tanya apa sih bedanya hope dan hoping? Jadi perbedaannya teman-teman, perbedaan antara hope biasa dengan hoping adalah ketika hope itu merupakan kalimat yang familiar biasa seperti itu. Tapi ketika kata hoping itu bermaksud tuh ingin bahwa ingin sesuatu itu segera terwujud dalam waktu dekat-dekat ini. Contohnya, I hoping to win the game tonight. Saya berharap kami memenangkan pertandingan malam ini. Jadi mengungkapkannya sekarang, tapi segera ingin berharap bahwa sesuatu itu akan terjadi sesegera mungkin. Oke, next the phrase hope so and hope not. Jadi teman-teman kan pasti pernah menjawab ekspresi hadapan seseorang menggunakan frasa hope so and hope not. Contohnya seperti ini. Di situ ditulis bahwa Alia, have you been to the job interview? Do you think they'll hire you? Apakah kamu pernah melakukan wawancara kerja? Menurutmu, apakah mereka akan menerima kamu? Kemudian menjawab, I sincerely hope so. Saya sangat berharap begitu. Kalau ternyata kamu memiliki pendapat yang berlawanan dengan lawan bicaramu, maka kamu dapat menggunakan frasa I hope not. Contoh kalimatnya seperti ini teman-teman. I could see some dark clouds coming. Do you think it will rain? Aku bisa melihat beberapa awan gelap datang. Apakah menurutmu hujan akan turun? I hope not. Aku berharap tidak seperti itu. Okay, the last one is hope yang diikuti dengan preposisi for. Selain 6 cara yang di atas tadi, kata hope juga diikuti dengan preposisi for. Berbeda dengan to plus infinitive dan base verb, yang pola yang satu ini menggunakan preposisi for menunjukkan sebuah kata sifat atau adjektif seperti better, positive, good, dan masih banyak lagi. Contohnya, Monica was hoping for better pay in the new job. Monica berharap dia mendapatkan gaji yang lebih baik dari pekerjaan barunya. Ya itu tadi teman-teman, cara kita menggunakan hope yang nantinya kita tuangkan di kalimat sesuai dengan aturan tensesnya. Tadi kita pertama belajar followed by simple present tense, yang ketika subjeknya Ayu Dewi itu tidak menggunakan s, tetapi ketika subjeknya he she itu menggunakan s or es. Terus followed by to infinitive, menggunakan to di depannya. Terus hope with will plus base verb, yang menggunakan will tanpa menggunakan to. Terus from of hope in continuous tense, yang menggunakan kata hoping, not just hope. And the phrase hope so and hope not. And the last one is hope followed by the preposition for. For example tadi hoping for better pay in the new job. Okay, let's move to the last one, penggunaan wish sesuai dengan aturan tenses. Let's get started. Penggunaan wish, wish plus to infinitive. Pola pembentukan kalimat ini mengungkapkan sesuatu keinginan. Yang kedua, wish with past tense. Kalau kita hendak membicarakan keinginan masa sekarang berarti present. Ketika kita ingin mengungkapkan yang masa lalu berarti past tense. Itu di situ ada contohnya dalam kalimat di atas. Yang selanjutnya penggunaan wish plus would. Jadi setiap kata yang kita gunakan menggunakan would, ketika kita ingin berandai-andai jadi seperti itu. Yang selanjutnya yang keempat, membuat kalimat dengan kata wish plus past perfect. Jadi ketika kita menggunakan wish plus past perfect sendiri, pola kalimatnya berarti wish plus past perfect. Contohnya juga sudah kami terapkan pada kalimat di atas. Oke, that's wrap penjelasan terkait differences between wish and hope beserta aturan tensesnya ketika kita nanti menerapkan dalam sebuah kalimat. Nah, selanjutnya ini kita dari saya ada sebuah quiz, 2 quiz, nanti bisa teman-teman kerjakan. Quiznya ada di next slide. Everyone, maybe that's enough from me in this occasion to tell you all about the differences between wish and hope. If there is any mistake, I very apologize. Sekian dari saya. See you on my next video.